gitu kayaknya. Maka dari itu saya langsung serahin aja ya kepada Teh Karin atau pemimpin perjalanannya acara untuk selanjutnya. Mangga Teh Karin menyampaikan materi. Alhamdulillah, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan dia ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khususan untuk panitia juga terima kasih banyak yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Ahlan wa sahlan buat adik-adik mahasiswa baru. Karena infonya ini kegiatan untuk mahasiswa baru semua ya, Kang Taufik ya? Ya, iya, Oke. Alhamdulillah ya. Berarti angkatan 2021 ya, kita beda 1 dekade, kebayang nggak? Ya, beda 1 dekade. Masya Allah gitu, tapi moga-moga kita semuanya bisa memiliki frekuensi yang sama ya, bahwa kita semuanya ingin masuk ke dalam surga. Itulah kenapa kemudian topik kita sangat relevan hari ini, yaitu bercita-cita lebih tinggi dari langit. Memang cita-cita teh apa sih gitu ya? Bercita-cita lebih tinggi dari langit itu seperti apa? Nah, ada apa namanya di dinding tuh ada tulisan bercita-citalah setinggi langit, maka kalaupun tidak sampai engkau akan jatuh di atas bintang-bintang. Katanya seperti itu gitu. Emang tinggi langit itu seperti apa gitu. Mungkin masing-masing dari kita punya definisinya sendiri-sendiri ya. Yang cita-cita tinggi itu seperti apa? Saya Teteh gitu ya, ketika kan adik-adik semua ya, jadi saya manggilnya Teteh aja ya. Biar akrab. Teteh dulu waktu seusianya nih gitu. Zaman Teteh dulu sholat saja itu masih susah sekali mau sholat gitu ya. Teteh qadarullahnya juga kan ini ya, lahirnya dari orang tua yang beda agama ya. Jadi ibu Teteh itu Kristen, ayah Teteh Muslim. Ibu Teteh memang keturunan Chinese gitu semuanya ya. Jadi memang latar belakang Islamnya sedikit gitu ya, tidak terlalu dominan gitu. Sehingga pada saat itu kehidupannya benar-benar hanya untuk mengejar karir gitu ya. Begitu masuk kampus, sebelum Teteh berangkat ke New Zealand, Teteh sempat keterima dulu tahun 2007 ya, Teteh masuk ke Unpad, ngambil jurusan manajemen. Begitu masuk ke langkah pertama ke Unpad itu langsung yang kebayang gimana caranya supaya saya bisa dapat beasiswa S2. Jadi walaupun masih jadi maba tuh waktu itu gitu ya, Teteh udah sering tuh nyari-nyari informasi beasiswa S2, nyari beasiswa S2 Fulbright gitu ya, nyari beasiswa S2 ke Singapura waktu itu, ke Jepang, pokoknya semuanya dicari lah gitu ya. Itu satu, Teteh udah mulai nyari-nyari. Kemudian yang kedua, Teteh udah mulai mempersiapkan CV buat ngelamar beasiswanya. Jadi Teteh kan nyari-nyari itu ya, gimana sih persyaratan dan seterusnya ya. Ini zaman Teteh belum terlalu mengenal Islam ya. Nanti kita lihat kok begitu sudah mengenal Islam seperti apa begitu. Ya. Terus waktu itu Teteh nyari-nyari, persyaratannya pertama akademis itu udah jelas gitu ya. Kemudian juga persyaratan lainnya adalah harus punya pengalaman organisasi atau misalnya prestasi dan seterusnya. Jadi dari mulai tingkat 1 itu yang Teteh pikirkan adalah gimana caranya bisa aktif dalam berbagai organisasi dan bisa mengembangkan diri di sana. Teteh masih ingat tingkat 1 tuh langsung ngambil 3 organisasi sekaligus ya. Teteh ikutan BEM, ikutan FMC dulu ada namanya Financial Market Community. Kemudian yang ketiga Teteh ikut ISEC ya, dan seterusnya. Eventually ya cepat disingkat-singkat gitu ya ceritanya, akhirnya sampai ke semester 3 dan Teteh ketemu sama informasi beasiswa ke luar negeri gitu. Bukan untuk S2 tapi bahkan S1. Jadi kan agak-agak kaget gitu ya. Waktu itu masih semester 2 nih, semester 2
Teteh dapat beasiswa itu ada beasiswa S1 dari New Zealand Education. Dia bekerja sama Sampurna Foundation. Sekarang udah nggak ada lagi Sampurna Foundation ya, beasiswa itu gitu ya, tapi dari pemerintah New Zealand masih ada. Ya, dari pemerintah New Zealand, langsunglah Teteh berusaha untuk apply dengan berbagai persiapannya. Teteh masih ingat banget waktu itu nyiapinnya tuh sampai buat bikin 1 lembar personal statement. Personal statement itu kayak semacam esai pendek ya yang biasanya beasiswa suka minta. Jadi kalau di sini ada yang punya niat buat nyari beasiswa ya, atau mau keluar negeri atau apa, biasanya kita akan diminta buat bikin kind of short essay, ada yang nulisnya kayak motivation letter atau misalnya kemudian personal statement atau apa personal essay, apapun lah istilah kurang lebih seperti itu kan gitu ya, benar-benar dipersiapkan gitu. Nah, sampai kemudian akhirnya ikutan dengan apa proses wawancaranya. Punten sebentar ya, ini ada anak saya bentar. Nggak ada suami soalnya di sini, sebentar ya. Ya, mohon maaf ya. Ini karena abinya lagi pergi, jadi saya nyandi sama anak. Nah, lalu kemudian udah tuh gitu ya, udah selesai semuanya dan ngerasa inilah cita-cita. Ibaratnya mempersiapkan beasiswa tuh berbulan-bulan gitu ya. Mulai dari pengalaman organisasi dan seterusnya dengan harapan apa? Dengan harapan dulu Teteh ya, dengan harapan Teteh akan merasakan contentment, perasaan fulfilled, perasaan achievement, perasaan berprestasi, perasaan bahagia. Itulah yang kemudian menjadi harapan Teteh. Sampai akhirnya udah selesai ikutan tes semuanya, alhamdulillah keterima. Terharu, jelas terharu, bahagia, jelas bahagia, sampai akhirnya kebawa ke New Zealand begitu ya. Jadi Teteh kuliah di Unpad tuh cuma 3 semester. Semester 4 tuh udah persiapan keberangkatan ke New Zealand kayak apply uni dan seterusnya. Itu pun kemudian keterima di universitas terbaik di New Zealand ya, University of Auckland itu. Dan dia juga masuk ke dalam top 100 best universities worldwide, termasuk top dunia juga. Udah masuk ke sana, yang Teteh bayangkan tuh betapa bahagianya ayah. Akhirnya saya bisa menggapai cita-cita yang tadinya saya anggap ini adalah cita-cita yang tinggi. Dan kemudian teringat gimana momen-momen di mana teman-teman tuh ngeremehin gitu ya, misalnya seriusan Lorin, lo mau daftar scholarship ke sana gitu, lo kan SMA-nya gini-gini, karena dulu saya SMA bandel gitu ya, sering mabal. Mabal tahu nggak? Dulu SMA mabal teh bahasa Sunda atau bukan ya? Mabal teh bolos ya, jadi nggak masuk sekolah gitu. Jadi dulu sering nggak masuk sekolah. Namanya juga saya bukan seorang muslim yang baik dulu ya, suka nggak masuk sekolah, sholat bolong-bolong, Quran mah nggak pernah dipegang gitu dan seterusnya. Sehingga orang-orang banyak yang remehin gitu. Tapi kemudian karena ada beberapa hal lah pengen berubah gitu kan ya, dan akhirnya bisa berusaha untuk bisa berangkat ke New Zealand. Begitu nyampe ke sana, sebulan pertama tuh euforia banget lah. Euforia tuh kayak bener-bener yang bahagia, happy sampai lupa semuanya. Bisa ngelihat orang tua gitu ya. Papa saya tuh badannya gede ya, badannya gede, wajahnya garang dalam tanda petik ya. Jadi kayak yang tough banget, tapi begitu kemudian nganterin saya ke depan gedung business school, ada namanya Owen G. Glenn Building. Itu mewah banget gedungnya dan memang keren banget, bisa dicari di Google ya. Dan kemudian ketika papa saya nganterin ke sana dan papa saya nggak pernah saya ngelihat emosional itu gitu ya, kemudian mengatakan, "Nak, papa bangga sama kamu." Terus saya dipeluk di sana sampai beliau nangis gitu ya. Itu perasaannya memang luar biasa. Ya, perasaannya luar biasa sekali. Tapi kemudian setelah 1 bulan berlalu gitu ya, setelah 1 bulan hore-hore dengan euforia, punya teman baru, ya, punya aktivitas baru, punya prestasi baru, masuk kampus baru, dapat beasiswa ini itu, dan beasiswanya full ya, semuanya di cover, makan gratis, semuanya gratis gitu.
Jadi tiba-tiba saya ngerasa hampa gitu. Jadi Teteh masih ingat banget, Teteh datang tuh bulan Juli. Bulan Agustus itu kerasa banget dan suka sedih gitu. Karena apa? Akhirnya kehilangan motivasi gitu. Teteh ngebayangin bahwa dengan Teteh dapat beasiswa tuh Teteh akan bahagia mencapai si cita-cita yang sudah diperjuangkan sekian lama gitu kan ya, yang usahainnya juga sampai babak belur gitu. Tapi kemudian kok gini-gini aja gitu. Bahkan Teteh kayak bertanya-tanya, oke, habis S1, S2, habis S2, S3, habis S3 terus kerja, terus bikin orang tua happy, mau beliin ini tuh terus and then what? Setelah itu apa? Dan itu tuh perasaan yang sulit dijelaskan. Teteh nggak tahu apakah kemudian adik-adik pernah ngerasa hampa atau enggak gitu ya. Banyak orang mengira galau itu muncul ketika gagal. Banyak orang mengira galau itu muncul ketika nggak ada teman. Banyak orang mengira kegalauan itu muncul ketika kemudian tidak memiliki uang misalnya gitu ya, sehingga kemudian orang jadi galau. Tapi ternyata pengalaman Teteh gitu ya menunjukkan bahwa you can be sad, extremely sad, even when you are in your success part gitu, even when you are in your peak. Bahkan ketika kita ada di dalam puncak kesuksesan dalam pandangan orang lain atau dalam pandangan kita, ternyata kita bisa sampai sejatuh itu gitu ya. Sampai kemudian Teteh tuh setiap malam. Jadi gini, dulu zaman Teteh di New Zealand ya tingkat 1. Teteh belum berislam banget ya. Jadi jangan anggap ini sebagai contoh yang baik. Kita biasa belajar dari Senin sampai Jumat, from Monday to Friday. Terus kemudian di weekend kita jalan-jalan. Kadang-kadang Teteh ikut partinya sangat-sangat tidak mengenakan gitu ya. Akhirnya Teteh nggak ikutan lagi gitu karena Teteh nggak suka rokok, Teteh nggak suka minuman keras. Sejelek-jeleknya Teteh waktu itu gitu, Teteh nggak suka minuman keras. Dan jangan salah ya, party-party kayak gitu, pokoknya cowok cewek ya, pokoknya nggak sangat-sangat tidak mengenakan lah begitu ya. Pada saat bareng teman-teman Teteh happy. Pada saat nonton bioskop Teteh happy. Pada saat kita nongkrong Teteh happy. Pada saat Teteh belajar Teteh happy. Tapi begitu Teteh sendirian di kamar malam gitu ya, kemudian nggak ada apa-apa, terus Teteh bingung mau ngapain, bingung kayak nggak punya tujuan hidup gitu ya. Akhirnya itu bukan cuma merembet ketika Teteh sendiri, tapi bahkan ketika Teteh dalam keramaian, ketika Teteh di kelas gitu ya. Teteh senang belajar karena memang academically itu kayak passionnya Teteh gitu ya. Tapi di sisi lain kayak Teteh nggak punya tujuan lagi, buat apa lagi sih saya belajar gitu ya, ternyata gini-gini doang. Ketika bareng sama teman-teman ketawa, Teteh mungkin ketawa, tapi di dalam hati itu kayak hampa gitu. Sampai akhirnya gitu ya, Teteh itu pernah pas pulang jalan dari kampus gitu ya, ngelihat ada kayak kakak-kakak senior gitu, mereka pakai kerudung lewat gitu ya, ngelihat wajah mereka tuh kayak yang tenang banget. Cuma papasan aja, nggak ngomong, nggak senyum, nggak apa, cuman papasan aja. Teteh ngelihat betapa menenangkannya mereka gitu ya. Padahal dulu Teteh ngebayangin kalau perempuan pakai kerudung itu pasti kerjanya di masjid terus. Itu dulu dalam bayangan Teteh. Tapi ini ngelihat mereka gitu ya, bawa buku-bukunya gitu ya, kemudian ke kampus, kadang-kadang ngelihat ada di ruang, jadi kita ada kayak satu gedung isinya ruang belajar semua, ada kayak tim discussion tables gitulah, ngelihat ada yang berkerudung gitu ya, oh ternyata perempuan berkerudung tuh ada juga di sini gitu, dan mereka kemudian bisa blend in juga sama yang lain gitu ya, bisa berbaur juga dengan yang lain. Ada kayak semacam sentuhan hidayah di sana yang kemudian bikin Teteh tuh jadi ingat, oh iya ya, I'm actually Muslim gitu. Saya sebetulnya adalah seorang Muslim. Kenapa saya nggak berdoa sama Allah? Kenapa saya nggak bertanya-tanya sama Allah? Dan kemudian itulah momen-momen di mana kayaknya setelah sekian lama gitu ya, Teteh begitu jauh sama Allah, Teteh kayak minta petunjuk sama Allah. Dan kemudian pada saat itulah Teteh kemudian ngerasain sholat itu beda. Rajin 5 waktu sih belum, tapi Teteh ngerasa sholat Teteh itu berbeda, dan Teteh minta sama Allah supaya Teteh dikasih petunjuk sama Allah gimana caranya Teteh bisa menjadi orang yang lebih baik, gimana caranya kemudian bisa merasakan bahagia. Karena ada yang salah ini sama cita-cita ini gitu. Karena ternyata setelah cita-citanya tercapai semua, Teteh tidak merasakan apa yang tadinya Teteh harapkan. Kemudian Teteh ingat gitu ya, ini refleksi Teteh ya. Ingat banget pada saat itu Teteh tuh bingung, di mana ya saya mau cari Allah? Because I really need to learn gitu. Teteh benar-benar harus belajar tentang Islam nih. Gimana caranya belajar tentang Islam?
karena teteh nggak punya teman dekat yang muslim pada saat itu ya. Ada sih teman-teman muslim biasa, tapi ya muslimnya sama 11-12 kayak teteh gitu. Bahkan mereka kadang-kadang lebih parah gitu ya. Teman-teman muslim teteh tuh yang makan babi masih dimakan gitu ya. Udah larin, bismillah aja, babi jadi halal. Gitu. Bahasanya teman teteh gitu ya. Atau misalnya, ya begitulah tipenya ya, bikin party gitu. Ini muslim ya, bikin party. Mulainya jam berapa? Iya nih pesta ulang tahun. Ya mulainya jam berapa? Jam 10. 10 pagi? Bukan, 10 malam. 10 malam tuh baru mulai pesta ulang tahunnya gitu. Jadi tipenya yang kayak gitu. Jadi saya bingung. Aduh, saya mau belajar Islam sama siapa ya? Saya mau belajar tentang Allah sama siapa gitu. Nggak punya kenalan, dan kemudian nggak ada tuh poster-poster rohis kayak di UIN gitu misalnya ya, atau kayak di UNPAD. Jadi nggak tahu, masjid juga teteh nggak tahu di mana gitu ya. Mau nanya masjid di mana juga nggak tahu, nanya ke siapa. Lingkungan teteh benar-benar bukan lingkungan yang mendukung untuk itu gitu. Pengen sih nanya sama kakak-kakak yang pakai kerudung itu, tapi kayak yang I don't think so. Jadi kayak segan, sungkan, campur baur gitu, akhirnya nggak mau nanya. Tapi begitulah Allah ya, ketika seorang hamba itu membutuhkan Allah, Allah itu akan mendatangi hambanya. Pernah dengar hadis di mana ketika seorang hamba itu mendekati Allah sejengkal, maka Allah akan mendekatinya sehasta. Jika seorang hamba mendekati Allah sehasta, maka Allah akan mendekatinya sedepa. Jika seorang hamba mendekati Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendekatinya dengan berlari. Ya, pernah dengar itu salah satu hadis yang populer ya. Saya lihat pada ngangguk-ngangguk, berarti sudah pada tahu begitu ya hadis tersebut. Dan yang saya rasakan bukan hanya Allah mengejar kita dengan berlari, tapi bahkan ketika kita nggak tahu Allah di mana, Allah yang akan mempertemukan kita. Jadi ini kayak late August gitu ya, akhir-akhir Agustus. Nah, itu kalau di New Zealand, itu lagi akhir winter. Ya, akhir winter, peralihan dari winter menuju ke musim semi. Jadi biasanya suka kayak hujan, hujannya rintik-rintik tipis gitu ya. Kemudian mendung, dan di sana maghribnya kalau lagi winter bisa jam 5-an. Jadi 5-an lebih begitu ya, itu maghrib ya. Namanya juga musim dingin. Musim panas mataharinya cuma sebentar. Waktu itu pulang kampus jam 5-an gitu ya. Dari kampus ke asrama tuh sebenarnya deket banget. Ya. Ibaratnya ngogolosor aja teteh udah nyampe gitu ke asrama gitu. Tapi karena waktu itu lagi galau, mencari makna hidup, mencari identitas diri dan seterusnya gitu ya. Teteh berpikir I should take a walk probably gitu ya. Jadi teteh akhirnya jalan muter gitu ya, jalan ke taman, jalan ke sini, jalan ke situ, pokoknya sampai akhirnya ke jalan pulang, dan teteh harus nyebrang gitu ya. Setelah muter-muter itu di perempatan lampu merah gitu ya, sampai sekarang perempatannya masih ada, itu perempatan Simon Street ya. Kemudian dan We Take Your Place, kalau siapa tahu kapan-kapan ada yang ke Auckland gitu ya, cari itu ada perempatan Simon Street, We Take Your Place. Oh ini nih tempat dulu Teh Karin mendapatkan hidayah begitu ya. Teteh ketemu sama ada seorang kakak mahasiswa gitu, senior sister gitu, pakai kerudung panjang, pakai gamis panjang gitu beliau. Bedanya beliau tersenyum. Jadi dari jauh tuh beliau udah senyum tuh. Ya, dari jauh beliau udah senyum. Teteh ngebalik ke belakang, senyum sama siapa dia gitu ya. Oh ternyata sama aku gitu ya, sama saya gitu. Tersenyum. Udah sampai deket gitu kan ya, kemudian dia nyapa, saling sapa begitu ya. Dan biasa ya kita, maksudnya sesama muslim tuh saling sapa tuh biasa. Saling tukar nomor handphone juga biasa. Itu kayak kurang dari 3 menit. Ya. Namanya lampu merah, nggak ada lampu merah 1 jam kan. Lampu merahnya kurang dari 3 menit, kemudian saling tukar nomor handphone. Teteh pikir, oh ya udah ini mah basa-basi aja, biasa orang mah basa-basi begitu ya. Tapi ternyata enggak sama si kakak ini. Sepekan kemudian kakak itu berkunjung ke tempat teteh. Sepekan kemudiannya lagi, kemudian teteh diajak berkunjung ke tempat si kakak itu. Ternyata kakak itu salah satu anggota dari MSA Auckland. MSA itu kayak semacam rohisnya di sana. Stands for Muslim Student Association. Jadi MSA ini ada di mana-mana ya, Muslim Student Association Australia, Muslim Student Association New Zealand, MSA Amerika juga ada. Jadi dia kayak di mana-mana gitu. Dari sanalah akhirnya kemudian Allah pertemukan dengan kakak-kakak muslimah yang lain. Dari sanalah kemudian teteh diperkenalkan, oh ternyata ada masjid, oh ternyata ada musola, oh ternyata ini ada loh agenda-agenda kegiatan-kegiatan kayak kalau di Indonesia mungkin namanya mentoring ya. Kalau di sana kita nyebutnya Islamic Circle. Jadi kayak ada Islamic Circle, halakoh Quran, kalau kata orang-orang Arab gitu ya. Oh, join the Quran halakoh gitu ya, dengan bahasa Arabnya yang hidup gitu ya. Kita nyebutnya Islamic Circle. Dari sanalah akhirnya perjalanan hijrah teteh dimulai.
Tapi ternyata hijrahnya Teteh itu bukan hanya membawa Teteh kepada kebahagiaan tadi ya, merasakan bahagia, tetapi juga memberikan makna lebih dalam tentang cita-cita gitu. Ya, tentang cita-cita itu sebetulnya seperti apa gitu. Karena tadinya gitu ya, Teteh membayangkan bahwa cita-cita yang tinggi itu adalah ketika kemudian Teteh bisa dapat beasiswa, ya ketika Teteh kemudian bisa kerja dengan uang yang besar dan seterusnya. Itu yang kemudian Teteh bayangkan cita-cita yang tinggi. Tapi ternyata ketika Teteh mengenal Islam, ya Teteh kemudian diajarkan, oh ternyata gitu ya, cita-cita seorang Muslim itu lebih tinggi dari itu semua. Ternyata cita-citanya adalah masuk surga. Bukan hanya masuk surga, tapi masuk surga yang paling tinggi, gitu ya. Oh ternyata cita-cita seorang Muslim itu diajarkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya sekedar dapat beasiswa, bukan hanya sekedar menikah, bukan hanya sekedar dapat uang, tapi kata Allah, huwaladzi a'udzubillah minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, huwaladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ya, dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa yang ahsan amalnya. Dan ayat itu kenapa Teteh sering nyampein di berbagai forum? Karena itu jadi salah satu ayat favorit Teteh yang benar-benar life changing experience gitu loh. Di awal-awal hijrah tuh Teteh pernah ngerasain, oh ya udahlah, kalau Islam is this peaceful, kalau memang menjadi Muslim tuh benar-benar sedamai ini, saya nggak mau ngejar yang lain, saya cuma pengen ngafalin Quran, saya pengen tilawah, udah selesai. Tapi kemudian kata si kakak-kakak yang lain, udah gitu, kata dia bilang pakai bahasa Inggris, of course, gitu ya. Kemudian Teteh diajarin tentang ayat ini dan dikatakan bahwa kita itu harus selalu perform better di dalam apapun yang kita lakukan. Bahwa seorang Muslim itu diperintahkan untuk beramal, seorang Muslim itu diperintahkan menuntut ilmu, seorang Muslim itu diperintahkan berkarya, bermanfaat dan seterusnya. Dan itu benar-benar mind opening for me, betul-betul membuka persepsi yang selama ini salah gitu ya. Dalam persepsi Teteh dulu yang namanya jadi Muslim yang baik tuh ya udah Quran, sholat selesai gitu. Tapi ternyata menjadi seorang Muslim itu bermakna kita menjadi seorang yang lebih baik dalam berbagai apapun yang kita lakukan. Sehingga yang awalnya tadi Teteh cuma berpikir gimana jadinya supaya jadi wanita karir yang terbaik, kemudian akhirnya Teteh mulai memperhatikan sebetulnya peran aku ini apa sih? Apalagi amal solih yang bisa saya lakukan. Jadi akhirnya proses hijrahnya itu berkembang terus. Dari yang awalnya berpikir cuma pakai kerudung, akhirnya pengen baca Quran. Dari yang awalnya pengen baca Quran, akhirnya pengen ngafalin Quran. Dari yang awalnya dapat beasiswa S1, kemudian pengen dapat beasiswa S2. Dari yang awalnya cuma pengen kuliah aja, akhirnya Teteh jadi kepikiran apa? Saya mau nikah. Saya mau punya anak. Gitu ya. Dan itu yang kemudian kontroversial di zaman itu. Gitu ya. Orang tua Teteh dan kemudian saudara-saudara, teman dekat udah ngomong, Rin, udah lulus S1 luar negeri, lo ngapain nikah dulu? Itu teman-teman Teteh dulu bilangnya gitu. Ya. Lo ngapain nikah dulu? Nanti karir lo terhambat, nanti lo gini, nanti lo gitu. Pokoknya cuman waktu itu yang ada di dalam benak Teteh itu adalah ayat itu. Saya pengen punya cita-cita yang tinggi, saya pengen masuk surga, saya ngerasa amal saya kurang. Saya pengen cari amal yang lain. Sebagai seorang perempuan, salah satu amal yang pahalanya luar biasa itu apa? Menjadi seorang istri dan ibu. Ya, dengan menjadi seorang ibu, Teteh insya Allah akan dapat pahala hamil, pahala melahirkan, pahala menyusui, pahala mendidik anak, pahala jariah, dan seterusnya. Jadi omongan-omongan itu tidak memutus Teteh untuk kemudian berusaha untuk bisa nikah gitu ya. Jadi akhirnya setelah Teteh lulus gitu ya, di semester akhir, Teteh mulai macam-macam proses ta'aruf. Don't get me wrong, Teteh ta'arufnya berkali-kali ya. Sampai belasan kali sampai akhirnya ketemu sama jodohnya gitu ya, yang sekarang jadi suami Teteh. Setahun kemudian Teteh nikah. Nah, cuman di dalam proses Teteh menanti pernikahan itu, Teteh juga enggak memilih gitu. Nah, kadang-kadang kan orang suka disuruh ya, pilih mau nikah atau mau lanjut sekolah lagi gitu. Dalam benak Teteh dulu, ini bukanlah kedua hal yang harus dibenturkan satu sama lain. Menuntut ilmu adalah satu kebaikan, kuliah juga suatu kebaikan karena itu menuntut ilmu begitu ya. Kuliah satu kebaikan, kemudian menikah juga adalah suatu kebaikan. Jadi buat Teteh nggak perlu dibenturkan. Waktu itu Teteh juga lagi ngejar hafalan Quran gitu ya. Teteh pernah dapat pertanyaan soalnya. Teh, saya lagi pengen banget menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Quran. Lebih baik, tapi kemudian ada ikhwan yang ngelamar saya. Lebih baik saya nikah atau saya teruskan hafalan Qurannya? Itu kan dua-duanya kebaikan, tidak perlu dibenturkan gitu ya. Jalanin saja semuanya gitu. Nah, jadi sembari Teteh mempersiapkan pernikahan itu, sembari juga Teteh nge-apply.
Jadi sebelum akhirnya Teteh menikah, Teteh tuh udah keterima S2 di Monash University gitu. Nah, itu juga kemudian bikin huru-hara, ya, bikin huru-hara di kalangan. Ya biasalah gitu ya, orang-orang terdekat ngomongin gitu. Kamu tuh ya kalau udah nikah nanti punya anak gimana caranya mau kuliah gitu. Tapi ya waktu itu yang Teteh pikir adalah cuman gimana caranya bisa beramal, gimana caranya bisa beramal gitu ya. Akhirnya itulah yang membuat akhirnya Teteh memulai S2 dalam keadaan sudah menikah dan bawa bayi usia 3 bulan. Ya, bawa bayi usia 3 bulan. Masih ingat banget karena Teteh waktu itu dapat beasiswa LPDP ya. LPDP itu ada kayak persiapan keberangkatan gitu selama 1 pekan. Jadi Teteh tuh dapat informasi keterima beasiswanya itu pada saat lagi beli baju bayi. Lagi beli baju bayi itu tiba-tiba terus dikontak sama salah satu teman rekan yang sesama ikut seleksi LPDP. Teh Karin katanya, udah lihat pengumuman LPDP belum? Belum. Coba lihat Teh, udah buka gitu kan ya. Itu lagi di toko, Ya udah deh buka gitu kan ya. Buka dan ternyata Teteh keterima gitu ya, Masya Allah gitu ya. Dan itu rasanya campur aduk, ini saya udah mau ngelahirin gitu ya. Terus keterima gitu. Jadi gimana gitu ya. Dan ternyata betul gitu ya. Abis Teteh melahirkan, Teteh tuh disuruh untuk ikut persiapan keberangkatan. Dan persiapan keberangkatannya itu nggak bisa ditunda ya. Karena untuk Teteh bisa berangkat S2 di semester yang seharusnya itu, yang Teteh udah keterima di Monash itu, Teteh harus ikut persiapan keberangkatan itu karena itu persiapan keberangkatan di tahun itu, di tahun 2014 waktu itu. Ya, akhirnya Teteh sampaikan gitu kan ke suami, ini gimana, kata suami, nggak apa-apa, kita berangkat, Abi temenin gitu ya. Jadi udah punya anak kan waktu itu panggilannya Abi Umi gitu, panggilan kami gitu ya, panggilan satu sama lain. Abi temenin. Akhirnya berangkatlah, usia masih 2 minggu ya. Masih ingat banget baby Yusuf waktu itu usianya masih 2 mingguan. Kemudian saya juga masih abis ngelahirin anak pertama, jadi juga belum terlalu fit gitu ya. Cuman bismillah aja, ternyata begitulah ya, ketika kita berusaha beramal melaksanakan ya apapun gitu ya, semata-mata karena Allah, yang dipikirin adalah gimana caranya bisa masuk surga, gimana caranya nyari bekal pahala, Allah tuh akan memudahkan. Begitu nyampe ke sana gitu ya, itu yang namanya disambut sama panitia, yang namanya dikasih ruangan sendiri, dikasih kemudahan, Teh silahkan ya kalau misalnya nanti mau menyusui bisa skip dulu dari programnya. Saya itu bukan di expel ya, tapi tidak diikutkan untuk berbagai kegiatan yang membahayakan untuk ibu menyusui dan bayi. Dan itu salah satu kemudahan yang kemudian membongkar pemikiran-pemikiran bahwa kalau sudah menikah tuh nggak bisa lagi sekolah, atau kalau sudah punya anak nggak bisa lagi menuntut ilmu. Kalau sudah begini begitu, dari sana akhirnya keberanian itu akhirnya makin muncul gitu ya. Kenapa gitu ya? Kalau kita mau beramal yang biasa-biasa aja ya mungkin jalannya lebih mudah. Tapi ketika kita berpikir gimana caranya supaya masuk surga, surga yang tertinggi, mencari pahala-pahala yang mulia, maka kita akan dibimbing sama Allah tuh lebih maju lagi, lebih maju lagi, lebih maju lagi gitu loh. Ini ada peluang ini ada peluang ini. Sampai kemudian berangkat ke Australia, akhirnya muncul lagi kebingungan kan. Ini bayi masih ASI eksklusif, masih usia 3 bulan, belum bisa makan. Saya coba pumping ya, kan dapat nasihat tuh, cobain pumping gitu ya, supaya kemudian air susunya keluar gitu ya, bisa dikasih di rumah. Gitu. Ternyata nggak berhasil. Ya, udah stres aja waktu itu, kan nggak mungkin. Saya rasanya mau ngasih susu formula tuh, selama saya masih bisa, kayaknya gimana gitu kan ya, pengen mengusahakan yang terbaik gitu. Kalau bisa, I don't want to compromise anything. Saya nggak mau mengorbankan apapun. Saya nggak mau ngorbanin anak saya untuk menuntut ilmu. Saya juga nggak mau mengorbankan ini beasiswa udah di tangan gitu ya. Masa sih saya harus lepasin beasiswanya gitu ya untuk saya menuntut ilmu gitu. Terus saya tuh cuman berpikir, Allah janji, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Allah janji bahwa kalau kita berusaha di jalan Allah untuk mengejar ridho Allah, Allah pasti kasih jalannya. Akhirnya waktu itu berangkat juga sama suami. Berangkat juga sama suami, kata suami, nanti kita cari jalan. Jadi suami tipenya juga gitu, visionary gitu ya. Jadi mendukung gitu ya. Pokoknya kata suami, berangkat aja dulu. Ya udah, akhirnya kita berangkat. Nyampe sana, pumpingnya masih tetap belum berhasil, saya belum bisa merah ASI 100 mil aja tuh nggak dapat.
untuk merah ASI itu. Saya nggak bisa. Jadi bayi itu harus nyusu langsung ke saya. Kita sempat coba sufor. Ya, nyobain. Bisa nggak dia pakai sufor? Dia nggak mau minum sufornya. Baby Yusufnya nggak mau sufor. Akhirnya suami bilang, oke, Umi, Abi kan belum dapat kerjaan. Jadi suami lagi nyari kerjaan part-time. Mumpuk sekarang selama Abi belum dapat kerjaan part-time, ya udah Abi ikut aja di kampus. Nanti Umi coba minta izin ke dosennya, bisa nggak keluar buat ngasih ASINya Yusuf. Jadi kita pakai jam gitu loh. Kita kan ngukur ya, ini kan bayi gitu ya. Sekian waktu sekali dia pasti harus nyusuin gitu. Akhirnya berangkatlah kami bertiga gitu ya, bawa bayi. Saya nggak ngeliat ada orang bawa bayi di kampus segede itu gitu ya. Rata-rata masih muda-muda semua gitu ya. Tapi ternyata Masya Allah, itulah kemudahan dari Allah. Saya awalnya deg-degan, ya kebayang lah kita kuliah pertama gitu kan, ketemu dosen, tiba-tiba udah mau izin keluar kok kelas pertama. Saya izin sama dosen, saya bilang boleh nggak saya izin keluar gitu ya, mau nyusuin dulu bayi. Aku punya bayi di luar, nggak bisa pumping, nggak bisa ini. Gitu. Dan ternyata di luar dugaan saya, kata dosennya, just bring your baby in so you can still listen. Kata dia bilang, bawa aja bayinya masuk ke dalam. Kamu susuin dia di dalam supaya kamu masih bisa ngedengerin. Itu benar-benar nggak kebayang dalam benak saya bahwa di luar negeri, di kampus yang dia bukan basisnya Muslim, saya boleh bawa bayi ke dalam kelas untuk nyusuin, untuk kemudian sambil dengerin mata kuliah. Itu benar-benar rasanya pengen nangis di tempat, tapi malu kan banyak teman-teman gitu. Karena saya udah frustasi banget, ini gimana, bayi harus dikasih makan, tapi saya udah kuliah dan seterusnya. Akhirnya begitulah gitu ya, bukan hanya saya bisa nyusuin bayi di kelas, sama dosen terus dibawa kayak ada kayak macam-macam lah di Monash itu ya. Kemudian ada kayak kanselernya gitu, terus dia nunjukin kalau kamu butuh konseling tentang bayi, tentang apa mental health, kamu bisa kunjungin ini. Terus untuk kontrol apa namanya perkembangan bayi kamu bisa datang ke dokter kampus. Jadi di kampus tuh kayak ada dokternya gitu. Jadi kita bisa kayak urusan vaksin apa semuanya bisa ke dokter yang itu. Bahkan Teteh dikasih satu ruangan. Jadi di sana tuh di kampus ya, ini bukan di mall. Di kampus itu ada parenting room. Ya, ada parenting room yang di sana itu bukan hanya ada kasur ya buat kita nyusuin ya, buat istirahat. Kata si orang yang ngebantuin Teteh itu ya, kayak konsultan dari kampus gitu, katanya, you must be tired, katanya. Kamu pasti capek harus ngurusin bayi dan kuliah sekaligus. Kamu kalau capek, kamu istirahat aja di ruangan ini. Jadi di sana ada kasur, ada kulkas, ada tempat ganti popok, ada tempat main anak, ya, ada microwave, full AC juga, dan full heater kalau lagi winter, dan itu hanya untuk kami. Dan itu salah satu kemudahan banget. Jadi akhirnya kita bisa istirahat di sana sambil nungguin kelas, sambil nyusuin bayi gitu dan seterusnya. Qadarullah gitu ya. Ketika kemudian semuanya tuh udah dengan sesuai alur, Teteh hamil lagi. Itu tidak diprediksi. Dokternya nggak percaya Teteh hamil lagi. You cannot be pregnant, kata dokternya. Teteh ingat banget sama dokternya. Your baby is still 4 months old. Karena kan secara medis ya silahkan tanya ya ke dokter-dokter kandungan. 6 bulan pertama ketika seorang ibu memberikan ASI eksklusif itu harusnya nggak hamil lagi. Mayoritas. Tapi kemudian kata dokternya Teteh sangat subur dan suami Teteh juga sangat subur dan qadarullah kemudian Teteh hamil lagi gitu ya. Dan itulah kemudian salah satu bagian dari perjalanan selama kuliah S2 ya di Melbourne begitu ya. Tahun pertama itu akhirnya nyusuin bayi sambil hamil, Teteh 2 kali perdarahan, 2 kali harus bed rest. Kemudian Teteh itu melahirkan 2 hari sebelum ujian, ya sebelum UAS, Teteh ngelahirin, lalu kemudian ngirim pesan ke dosennya gitu ya, I just gave birth, ya, saya baru ngelahirin. Terus kata dosennya, don't worry, ya, pokoknya konsentrasi aja dulu sama bayinya. Ujiannya Teteh diganti jadi esai. Jadi alih-alih Teteh ikut ujian, dosennya ngasih Teteh ngerjain esai dan dikasih waktu 1 bulan. Ya, walaupun itu juga nggak mudah sih, namanya ngurusin bayi 1 bulan pertama tuh nyusuin terus kerjaannya gitu ya. Tapi akhirnya semuanya itu dijalanin dan menariknya, itu kan tantangannya banyak, ujiannya banyak, kesusahannya banyak. Lelahnya banyak, sampai-sampai nggak sempat mikir tuh gimana. Maksudnya Teteh nggak sempat mikirin kalau ini gimana atau kalau itu gimana. Jalan aja terus. Tapi menariknya dari berbagai tantangan, ujian, kelelahan itu yang Teteh rasakan adalah kenikmatan dan kebahagiaan. Itu beda banget dengan apa yang ketika Teteh rasakan ketika Teteh dapat beasiswa S1 waktu itu. Ya, dan itu kemudian memberikan pesan bagi Teteh, oh ya ternyata benar ya, kata Allah,
Di dalam Quran surah Ar-Ra'd ya, mungkin di sini juga sudah sering mendengarkan itu ya. Quran surah Ar-Ra'd itu surah ke-13 di ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat kebahagiaan, tentang hakikat ketenangan hidup, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tentram. Ya. Dari sana kemudian Teteh benar-benar memaknai ayat tersebut, gitu ya. Teteh ngerasanya, oh ya ternyata benar ya. Ya. Ternyata ketentraman hati, kebahagiaan itu bukan didapat ketika kita mendapatkan hal-hal duniawi. Nggak bisa didapat dengan nonton, nggak bisa didapat dengan nongkrong, nggak bisa didapat dengan punya teman banyak, nggak bisa didapat dengan prestasi, nggak bisa didapatkan dengan kemudahan, ya. Tetapi ia didapatkan ketika kita berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun waktu pas ngejalanin S2 itu kemudian banyak ujiannya gitu, banyak capeknya, tapi entah kenapa kemudian ya tetap kerasa tenang gitu ya. Salah satunya adalah kalau buat Teteh, salah satu key takeaway-nya adalah berusaha menjaga niat. Bahwa ini dilakukan karena Allah. Bahwa yang kenapa sih kita berlelah-lelah? Oh ya, karena saya mau masuk surga. Saya pengen terus beramal. Saya nggak mau kemudian membiarkan diri ini ya menjadi biasa-biasa saja. Padahal Allah SWT sudah menciptakan kita semua untuk menjadi ibadullah dan para abdullah dan khalifatullah. Dari sana kemudian akhirnya belajar, oh iya ya, ternyata inilah bedanya ketika kita ya hanya bercita-cita level dunia dengan ketika kita bercita-cita level akhirat. Ketika kita bercita-cita level dunia, motivasi itu mudah hilang. Ya, semangat tuh mudah hilang. Misalnya kalau motivasi kita harta, begitu dapat harta ya udah motivasinya hilang. Kalau motivasi kita adalah dapat prestasi, begitu dapat prestasi ya udah kemudian motivasinya hilang. Belum lagi kalau kita gagal, kita desperate kan. Ketika sukses kadang-kadang jumawa. Itu kalau kita bercita-cita perkara-perkara dunia, setinggi apapun. Tapi setinggi-tinggi apapun cita-cita kita terhadap perkara-perkara dunia, ternyata jauh lebih tinggi ketika cita-cita kita merupakan perkara akhirat. Ketika kita memiliki cita-cita duniawi, maka akan ada kata berhenti. Karena ketika kita tercapai, kita kehilangan motivasi. Tapi ketika cita-cita kita adalah cita-cita akhirat, kita tuh nggak bisa berhenti. Udah selesai satu amal gitu ya, sudah selesai kita mencapai satu bab, maka kita akan berpikir lagi bab berikutnya. Kenapa? Karena kita berpikir, ahsan wa amal. Bagaimana cara saya mempersembahkan amal yang lebih baik ya? Banyak dia akan mikir, kalau aku mager gini Allah bilang apa ya? Kalau aku ngabisin waktu gini, apa yang akan aku pertanggungjawabkan kepada Allah? Datang peluang kebaikan. Terus dia berpikir, aku udah banyak prestasinya, ngapain ngambil peluang ini? Itu kalau evaluatornya manusia. Tapi ketika evaluatornya Allah, dia akan berpikir, ya Allah ada peluang baik di hadapanku, aku ambil atau enggak? Kalau aku tidak ambil, apa yang akan aku sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Gitu ya. Maka ketika kita memiliki cita-cita yang lebih tinggi dari langit, yakni cita-cita yang melampaui melambung gitu ya, melampaui ruang dan waktu gitu kan ya. Bukan lagi kehidupan dunia kita, bukan lagi ruang dunia kita, tetapi betul-betul sampai ke surga. Itulah yang akan mencetak diri kita, menjemput peran terbaik kita, akan memicu kita, menekan kita supaya kita itu bisa selalu mempersembahkan terbaik semata-mata semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab, itu mungkin ya sharing-sharing dari Teteh untuk siang hari ini. Moga-moga dari sedikit yang bisa disampaikan ya di kurun waktu 45 menit ke belakang ini ada yang bermanfaat. Untuk salah dan kurangnya Teteh mohon maaf ya. Teteh kembalikan lagi kepada moderator ya, Kang Taufik tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya kepada Teh Karin yang telah menyampaikan ceritanya gitu yang Masya Allah sangat inspiratif sekali bagi kita semua. Di sini mungkin ada teman-teman ya yang mau bercita-cita, contohnya seperti Teh Karin, ada gak di sini? Coba mau tahu nih,
Ada yang reaction kalau acungkan tangannya aja gitu, yang mau cita-citanya sama Teh Karin gitu, mau ngejar S2 lewat beasiswa LPDP gitu. Di luar negeri ada gak? Banyak ternyata, Masya Allah. Hampir semuanya ya ini. Mudah-mudahan kita, apalagi yang masih mahasiswa baru ya, tadi sudah diceritakan bahwa Teh Karin itu udah ngincer target beasiswa untuk S2-nya itu dari maba gitu. Nah, teman-teman juga di sini jangan sampai kalah gitu. Jadi kita itu cari-cari informasi tentang beasiswa ya, jangan sampai ketinggalan gitu. Karena kan sudah media informasi seperti ini, jadi jangan sampai ketinggalan teknologi gitu. Nah, sekarang ada sesi tanya jawab ya. Mungkin di sini dari teman-teman Mangga boleh raise hand yang mau bertanya kepada Teh Karin. Mangga, siapa yang pertama? Oke, ada kita ambil 3 penanya dulu ya. Di sini kita pertama dulu dari Karetno. Ini udah mengajukan tangannya, sama Teh Fitri Kamila, dan dilanjut sama Teh Rose. Ada 3 penanya ya. Kita untuk pertanyaan pertama dulu dari Teh Retno. Mangga Tiasa bisa untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk waktunya atas kesempatannya. Perkenalkan, Teh Rina ya. Perkenalkan Teh Rina, saya Retno, jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 1. Saya mau nanya, dari cerita Teteh tadi, saya penasaran nih kalau misalkan kuliah di luar negeri itu sama kuliah di dalam negeri itu sebenarnya lebih efektif yang mana, lebih dapat ilmunya yang mana gitu. Jadi apakah di luar negeri itu lebih enak atau mending di dalam negeri Teh? Menurut dari pengalaman Teteh. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Retno yang telah menyampaikan pertanyaannya. Gimana Teh Karin, mau dijawab langsung atau ditampung dulu? Boleh, mau langsung juga. Oke, Pendek jawabannya. Siap, Ya, Teh akan Karina, beda-beda dijawab ya langsung. masing-masing orang. Ya, masing-masing orang itu akan berbeda. Misalnya, pertama ditentukan dengan bidang studinya. Bidang studi Teteh kan manajemen ya. Manajemen terutamanya manajemen HRD. Manajemen HRD kemudian berhubungan juga dengan work life balance, yang memang itu adalah ilmu yang belum terlalu berkembang di Indonesia. Makanya kemudian berusaha untuk ngejar di luar negeri. Tapi kemudian kalau ilmu kita memang di Indonesia itu sudah banyak gitu ya. Intinya begini, kita dengan bidang kita kan selalu mengusahakan bisa mendapatkan tempat belajar terbaik gitu ya. Tapi terbaik itu adalah terbaik semampunya kita juga, diiringi juga dengan kemampuan kita masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lebih baik atau enggaknya juga tergantung juga dengan restu orang tua. Saya nemu ada yang kemudian konsultasi ke saya, saya pengen banget keluar negeri, tapi kemudian orang tua saya nggak ngizinin. Ya udah, kemudian ikutin saran orang tua. Ya, kadang-kadang keridhaan orang tua itu kan bukan kadang-kadang ya, keridhaan orang tua itu bisa jadi salah satu sumber kita untuk mendapatkan keberkahan dalam sudah mengusahakan yang terbaik, kita masuk ke dalamnya kampus yang kita impikan tadi, ya kita terima apapun hasilnya dan bersyukur kepada apapun hasilnya. Karena ilmu itu pada hakikatnya bukan datang dari dosen, bukan datang dari kampus, ya, bukan datang dari buku, tapi ilmu itu sebetulnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian harus kita yakin, ya. Apa-apa yang tampak itu cuman ikhtiarnya kita gitu. Ikhtiarnya misalnya saya punya teman namanya Kak Dewi ya, Kak Dewi Nur Aisyah. Saya nggak tahu di sini ada yang pernah dengar nggak Kak Dewi Nur Aisyah, ya. Kak Dewi Nur Aisyah itu memang bidangnya tuh spesifik banget ya. Spesifik tentang bukan hanya tentang epidemiologi begitu ya, tentang kesehatan masyarakat saja, tapi dari epidemiologi kemudian beliau tentang informatika di epidemiologi, yang itu sulit di Indonesia nyarinya begitu. Sehingga kemudian beliau berusaha gimana caranya bisa masuk ke universitas di mana di situ para pakarnya itu ada di sana gitu. Kayak saya gitu ya, pengen banget berbicara tentang work-life balance. Nah, work-life balance itu bukan di Amerika, bukan di UK ternyata yang bagusnya.
yang bagusnya banyaknya di Australia dan New Zealand sebagai negara yang memang dia antara dunia kerja dan kehidupan family dan seterusnya itu jauh lebih baik. Melbourne itu kan disebut sebagai most livable city in the world ya. Jadi kota terbaik untuk hidup itu Melbourne selama 2 tahun berturut-turut ketika dulu saya kuliah. Jadi waktu itu ini nih kayaknya yang cocok buat belajar di Arab Saudi aja langsung gitu, atau di Madinah, di Mekah, di Mesir ya, atau kalau misalnya memang nggak bisa di luar negeri ya di Indonesia cari universitas-universitas Islam yang kemudian memang pakarnya di yang menjadi insya Allah dimanapun kuliahnya. Iya Teh, makasih banyak Teh. Sama-sama. Ya baik, terima kasih kepada Teh Karin yang telah menjawab pertanyaannya dan sama Teh Retno juga ya yang telah menyampaikan pertanyaannya. Untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Teh Fitri Kamila Azahra. Maka kepada Teh Fitri Kamila Azahra bisa menyampaikan pertanyaannya. Nanti bisa dijawab langsung sama Teh Karin ya. Baik, sebelumnya terima kasih Kang Taufik telah mengizinkan saya untuk bertanya. Selamat sore Teh Karin. Teh Karin, setelah saya mendengar cerita Teh Karin itu sangat menginspirasi sekali dan membuka insight saya gitu. Gimana saya ketika kuliah itu kita nggak bisa loh balance antara kuliah sama nikah gitu. Sangat membuka pemikiran saya tentang hal itu. Nah, yang jadi menariknya untuk saya, bagaimana sih cara Teh Karin untuk bisa memanage waktu? Di mana kan saya saja yang baru mahasiswa baru ketemu sama banyak tugas udah bikin kepala pusing, apalagi nih nikah juga gitu Teh. Itu keren banget sih menurut saya. Terus pernah nggak Teh ada di titik jenuh gitu Teh? Di titik jenuh ketika misalnya ngejalanin S1 atau S2 tersebut, dan bagaimana cara Teteh menghadapi hal tersebut? Mungkin seperti itu Teh Karin. Ya, baik Fitri, salam kenal sebelumnya ya. Ya betul ya, kita tidak perlu memilih antara nikah dan kuliah. Jadi kalau Fitri siap nikah sambil kuliah, mangga, bismillah. Harus dengan seizin orang tua tentunya ya, insya Allah. Kalau cara balancing waktu ya, Teteh kan bukan ustazah ya, maka Teteh akan sharing dari pengalaman Teteh pribadi. Yang pertama, jangan fokus kepada mengeluh, tapi fokus untuk berpikir how. Ya. Jadi jangan fokus kepada mengeluh. Kadang-kadang yang Teteh terima, kadang-kadang orang itu terlalu banyak fokus mengeluh. Misalnya ngeluhnya gini, tugas aku banyak, gitu ya. Gimana aku mau tilawah, tugas aku banyak. Gimana aku mau ikut kajian, mau UAS, gimana aku mau gini, mau gitu, dan seterusnya. Karena akhirnya yang keluar tuh keluhan lagi. Enak nggak kalau kita kerja sambil ngeluh tuh nggak enak. Tapi yang kita lakukan adalah berpikir how, gimana. Oke, faktanya adalah kita misalnya nih, kita punya tiga deadline pekan ini, tapi saya juga mau tetap bisa tilawah setiap hari, saya juga tetap mau tahajud ini, how, gitu ya. Jadi gimana caranya? Nah, gimana caranya paling mudah kan kita ngikutin skala prioritas gitu. Nah, makanya poin yang kedua adalah lihat skala prioritas di setiap waktu. Itu poin kedua yang penting banget. Maksudnya skala prioritas tuh gini, waktunya sholat yang prioritas apa? Sholat. Nggak usah dulu mikirin tugas, nggak usah dulu mikirin yang lain. Begitu azan, sholat. Gitu. Kemudian yang prioritas juga misalnya ketika bangun di awal waktu gitu kan ya, mungkin tugas kita banyak, mungkin ini kita banyak, tapi emang berapa lama sih buat tahajud, berapa lama sih buat sholat subuh, berapa lama sih buat zikir, berapa lama sih buat tilawah Al-Quran. Ya kadang-kadang kita terlalu berpikirnya rumit gitu. Kalau saya dulu betul-betul dibantu tuh sama suami tuh suka bilang gini, Mi jalanin aja nggak usah terlalu banyak dipikirin. Kan kita sudah rancang nih pembagian waktunya, jadi kalau dulu itu saya sama suami ngebaginya gini, kalau saya lagi kuliah, suami pegang anak ya di kampus, kita bareng-bareng ke kampus sampai kemudian saya tuh dikenal sama dosen tuh the girls with 2 babies gitu ya. Kelihatannya girl gitu karena masih student gitu, tapi dengan 2 bayi gitu. Karena kemana-mana kami bawa 2 bayi gitu ya, gregetan gitu kemana-mana. Ya, pada saat suami kerja, saya pegang anak-anak. Sesederhana itu gitu. Tapi kemudian pada saat implementasinya kan banyak tantangan ya, misalnya kadang-kadang saya deadline tugasnya banyak gitu ya, kemudian kadang-kadang saya juga capek, kadang sakit, kadang pokoknya segala rupa lah macam-macam.
hampir tidak ada hari yang ideal gitu. Pada dasarnya sih kayak gitu. Tapi kembali lagi tadi yang kedua, kita harus tahu skala prioritas gitu ya. Itu tadi contoh skala prioritas buat ibadah. Kemudian skala prioritas bayi misalnya. Bayinya lapar ya udah nyusuin dulu. Sambil nyusuin bayi gitu kan ya, kita bisa sambil istirahat. Terus saya juga sambil kadang-kadang baca jurnal artikel. Kan baca tuh nggak ribet gitu. Kadang-kadang ribet tuh di pikiran kita, ngebayang gimana ini itu dan seterusnya. Pas dijalanin oh ternyata bisa aja gitu. Ya. Kemudian pada saat kuliah, begitu masuk kelas, ya udah yang prioritas adalah kuliah. Begitu suami panggil, ya udah yang prioritas keluar. Jadi saya dulu nggak ngebayangin misalnya gini, kalau di masa-masa down ya, masa-masa down yang kemudian kehilangan tawakal kan ada aja ya kadang-kadang kita lagi turun iman dan seterusnya itu suka jadi freak out yang kemudian berpikir, aduh gimana nih deadline tugas tinggal 2 hari lagi, harus 3.000 kata, yang dikerjain baru sekian dan sekian gitu ya. Itu tuh nggak membantu sama sekali. It didn't help at all. Jadi akhirnya kata suami, jangan dipikirin berapa waktu yang tersisa, tapi jalanin aja, minta pertolongan sama Allah, nanti insya Allah Allah yang bantu. Dan ketika mempraktekkan itu, oh ternyata benar ya, ternyata selesai juga. Saya aja kalau pikir sekarang, saya nggak nyangka, oh ternyata 2 tahun tuh bisa selesai juga. Akhirnya bisa terlaksana juga. Jadi akhirnya yang poin kedua tadi ya, kita gunakan skala prioritas kita, gitu ya, bagi-bagi waktu sesuai dengan skala prioritasnya. Jangan sampai ada hak yang kemudian kita lalaikan sama sekali, gitu ya. Kan kita ini sebagai Muslim ya ada hak yang harus kita tunaikan. Yang sudah menikah ya dan punya anak, dan itu juga harus ditunaikan. Kemudian ada hak ruhiyah kita juga. Makanya dulu saya sama suami itu ingat banget. Umi sesibuk apapun jangan lupa pengajian pekanan. Kami dulu di Melbourne ada pengajian pekanan gitu ya. Yang setiap pekan itu kemudian saya usahain mau tugas sebanyak apapun, mau kemudian ada ujian, mau kemudian apa, pokoknya gimana caranya saya bisa datang. Karena dengan adanya pengajian pekanan itu kayak ngebantu, nge-up saya banget gitu ya. Misalnya nih, meskipun 6 hari misalnya saya down, saya futur atau apa, begitu saya datang pengajian, ketemu sama teman-teman yang solihah, itu kayak ngebantu ningkatin motivasinya lagi. Gitu. Jadi itu tadi ya, skala prioritas. Kemudian yang ketiga, dan yang penting, tawakal. Kita, tawakal itu kan bermakna kita menyerahkan hasil itu sepenuhnya kepada Allah kita nilainya misalnya tidak terlalu memuaskan gitu ya. Yang saya pikirkan adalah gimana caranya bersyukur dengan nilai tersebut, moga-moga nilai itu barokah gitu. Ya, walaupun misalnya nilainya tidak seideal yang saya harapkan, saya berharap bisa barokah. Makanya kemudian ketika pulang ke Indonesia saya kaget gitu. Ya, saya kaget gimana Allah membimbing saya. Jadi awalnya tuh suami ya. Suami itu silaturahim sama temennya. Lalu dari temannya ini ngobrol-ngobrol silaturahim ke dosen. Awalnya yang silaturahim suami saya, tapi kemudian yang akhirnya ngobrol-ngobrol ada peluang jadi dosen itu malahan sama saya gitu. Akhirnya makanya setelah pulang ke Indonesia cuman butuh jeda beberapa bulan, akhirnya saya keterima di Unpad waktu itu ya. Saya ngajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Unpad gitu ya. Jadi kayak wah padahal nilai saya sebetulnya ya cukup bagus sih sebetulnya, tapi tidak seideal yang saya bayangkan. Cukup bagus tuh maksudnya untuk lanjut S3 tuh bisa gitu ya, untuk dan itu bisa, cuman tidak sesempurna yang saya bayangkan. Tapi kemudian Masya Allah gitu ya, mungkin Allah letakkan keberkahan di sana dengan nilai yang menurut saya Allah bimbing. Kan saya nggak pernah kebayang untuk kemudian bisa nulis buku tentang saya belum boleh kasih tahu judulnya deh. Ya, ini lagi kontrak sama penerbit begitu ya, lagi dalam proses nulis buku kedua. Tapi begitulah jalan hidup begitu ya. Begitulah jalan hidup. Kadang-kadang kita itu cuman kelihatan luarnya aja gitu. Maka kita tidak boleh menghakimi ya takdir kita berdasarkan luarannya saja. Tapi yang perlu kita lakukan senantiasa husnuzon sama Allah supaya kita kemudian bisa tawakal. Nah kan enak, tenang kan hidupnya kalau kayak gitu ya.
Yang penting kita usaha maksimal, hasilnya kita tawakal, apapun hasilnya nanti kita syukuri dan kita move on kepada amal berikutnya, move on lagi kepada ladang pahala berikutnya. Kemudian pertanyaan kedua tadi, pernah bosan nggak? Atau pernah apa tadi bahasanya teh? Ya pokoknya yang saya ingat bosan tadi ya. Jenuh ya. Pertanyaannya, pernah jenuh nggak? Saya nggak sempat buat jenuh. Nah, that's the thing. Saya nggak punya waktu buat jenuh. Ya, jadi dari mulai alhamdulillah gitu. Ya akhirnya this day is finished gitu ya. Bahasa saya ke suami itu, saya suka bilang sama suami, alhamdulillah we survive the day gitu ya. Jadi kayak akhirnya kita bisa bertahan dengan hari ini, dan begitu bangun tidur tuh bener-bener yang kerasa tuh bismillah ya Allah, tolong saya menjalani hari ini. Saya mah nggak jauh-jauh mikirin tentang tahun depan, tentang 2 tahun lagi atau 5 tahun lagi. Cita-cita ada, tapi yang kemudian bikin saya tuh pengen tetap berpegangan kepada Allah gitu, benar-benar pengen butuh bantuan Allah, karena saya betul-betul kerasa bahkan untuk melalui satu hari dengan baik aja tuh butuh pertolongan dari Allah. Everything can go wrong every single day. Dan kemudian saya butuh banget pertolongan Allah karena begitu banyaknya hal yang harus dilakukan. Nah, jadi buat adik-adik yang misalnya ngerasa jenuh, ngerasa bosan, mungkin pertanyaan yang bisa tanyakan ya di dalam pikirannya adalah, kira-kira waktu apa lagi yang kosong yang bisa saya manfaatkan? Potensi apa lagi yang kemudian belum saya kelola? Peluang apa lagi yang kemudian belum saya ambil? Jangan-jangan saya kurang jalan-jalan nyari peluang. Jangan-jangan saya ini kurang mengenali potensi diri saya. Saya nggak tahu potensi saya, jadi saya nggak tahu gimana cara mengoptimalkan. Jangan-jangan seperti itu. Atau misalnya jangan-jangan juga ada banyak ibadah atau ilmu yang belum kita ketahui. Jadi kita ngerasanya biasa-biasa aja gitu ya. Misalnya contoh gitu ya, dulu saya pas awal-awal hijrah banget, ngerasanya udah kayak jadi muslimah yang terbaik hanya dengan pakai kerudung di New Zealand. Namanya juga awal hijrah kan. Terus saya ngebayangin hijrah tuh pakai kerudung. Jadi begitu saya pakai kerudung, gitu kayak yang ada bintang-bintang gitu ya, kayak saya ngerasa udah jadi muslimah terbaik sedunia gitu. Tapi kemudian saya ikut pengajian si Islamic Circle itu sama si sister-sister di sana, dijelaskan tentang Al-Quran, tentang keutamaan Al-Quran. Oh ternyata jadi muslimah yang terbaik itu bukan cuma nutup kerudung, nutup aurat. Saya harus baca Quran juga. Akhirnya saya mulai baca Quran, merasa istimewa lagi, belajar lagi, dan ternyata baru tahu, oh ada keutamaan menghafal Quran. Akhirnya mulai ngafalin Quran lagi. Dan itu aja kan udah jadi PR yang banyak ya. Nah kalau kita berpikir, jenuh nggak ya? Ya kita kemudian berpikir lagi, emang saya udah selesai ngafalin Quran? Emang sirah Rasulullah SAW sudah khatam gitu? Emang tafsirnya sudah selesai semua? Hadis sudah hafal semua? Jadi kan akhirnya muncul tuh PR kita banyak banget gitu ya. Banyak banget PR yang harus kita kerjakan. Gitu juga dengan dunia akademis. Misalnya nanti gitu ya, adik-adik kan semester 1. Semester 1 may be the easiest of all, paling mudah, jadi mungkin nilainya pada tinggi-tinggi, ada yang mungkin dapat IP 4, I don't know. Ya, ada yang mungkin nanti dapat 3,5, 3,8. Kalau kemudian tidak ingat Allah, mungkin akan mudah lepas out of control. Yay, I've done enough. Kemudian mengatakan, oke, aku udah selesai tugasnya, IP-ku bagus, selesai, alhamdulillah selesai gitu ya. Tapi ketika berpikir tentang amal tadi, yang dipikirkan, oke, sekarang liburan. Gimana caranya supaya liburan saya bermanfaat? Gimana cara saya memanfaatkan waktu? Apalagi prestasi yang bisa kemudian saya latih diri saya supaya skill saya meningkat, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika seorang hamba itu diisi dengan amal, insya Allah nggak ada jenuh, tetapi yang muncul adalah justru betul-betul harus meminta pertolongan Allah supaya bisa tadi ya, survive even for a single day. Itu mungkin ya, Fitri, semangat. Allah alam bisawab, dan juga buat adik-adik semuanya. Ya baik, terima kasih Karin yang telah menjawab pertanyaannya. Gimana Kak Fitri untuk ininya jawabannya? Alhamdulillah ya. Baik, ini ada ya, siap, terima kasih. Ini ada pertanyaan terakhir ya, mungkin pertanyaan terakhir di sesi kali ini.
yaitu dari Teh Rose. Mangga kepada Teh Rose bisa untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih ya kepada Kang Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Teh Karin, mohon izin untuk memperkenalkan diri ya. Sebelumnya nama saya Rosa Ratnasari dan sekarang saya semester 5 Teh Karin. Karena melihat Teh Karin ada gitu ya, ada sebagai narasumber di LDM, karena saya juga kemarin ikut kajian prasa juga yang pematerinya Teh Karin juga, dan saya sangat menarik gitu menurut saya pribadi untuk mengikuti acara yang LDM selenggarakan. Nah, yang saya ingin tanyakan, sekarang saya sudah semester 5, dan saya juga sudah menetapkan target gitu ya, untuk 5 tahun ke depan saya mau jadi apa, setahun kemudian saya mau jadi apa, namun dalam proses perjalanannya sering sering teralihkan dengan kondisi, kemudian kegiatan-kegiatan yang orang lain lakukan. Nah, yang saya ingin tanyakan bagaimana caranya agar diri kita itu menjadi sifat yang konsisten, kemudian fokus dengan tujuan yang akan dicapai. Mungkin itu saja Teh Karina. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum ya. Ya, sudah menjelang kelulusan dan Masya Allah ya, jadi contoh yang baik, moga-moga dan inspirasi buat adik-adiknya ya, ketika di semester 5 sudah mulai memplanning 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, dan seterusnya. Gimana caranya kita untuk tidak sidetrack? Yang pertama buat saya, ini bukan tentang masalah sidetrack atau tidak ya, tetapi kita harus yakin bahwa setiap takdir kehidupan kita itu selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kita dekat sama Allah, Allah itu akan selalu membimbing yang terbaik. Sehingga ketika tadi ya kita misalnya melihat teman-teman kita gitu. Jadi nggak selalu kemudian misalnya nih kita sudah menetapkan setahun ke depan, 5 tahun ke depan, dan kita harus selalu stick di sana gitu. Ya memang kadang-kadang di training motivasi suka gitu kan. Kalau punya impian, ya tulis impian-impiannya di depan dinding, katakan setiap hari aku bisa gitu ya. Nah sekarang kita mau tahu impian kita yang terbaik apa kan kita nggak tahu ya. Nah sehingga gitu ya dalam menghadapi takdir kehidupan, saya nggak berbicara tentang takdir tahunan atau bulanan, bahkan takdir harian. Kita harus melihatnya dengan kacamata husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap takdir itu adalah takdir-takdir yang baik. Yang ketiga, bukan berarti dengan kita melihat tadi ya teman-teman kita, kemudian kita nih jadinya pindah-pindah terus gitu. Itulah gunanya kita kemudian istikharah, itulah gunanya kita musyawarah. Kita misalnya ngelihat awalnya target kita misalnya pengen S2 gitu ya misalnya. Lalu ngelihat teman kita kok ada yang kerja gitu ya, kerja kayaknya enak, kayaknya begini begitu dan seterusnya. Nah, kita bisa coba bikin pertimbangan yang objektif ya. Objektif dengan kacamata keimanan. Apa sih kelebihannya kerja? Apa sih kelebihannya saya bekerja di bidang ini itu dan seterusnya? Bagaimana aspek karyanya? Kemudian kita lihat dari perspektif orang tua kita. Orang tua kita lebih ridhonya mana, gini gitu dan seterusnya. Kemudian kita lihat juga dari perspektif potensi diri kita. Ya, jadi enggak semua impian itu harus 100% kita capai, tidak juga semua omongan orang 100% harus dicapai. Tapi kita mengkombinasikan semuanya. Lalu kemudian tadi kita analisa dengan potensi kita apa gitu ya. Lalu kemudian kita coba bikin jadi pilihan-pilihan. Oke, saya punya pilihan A, B, C, D, E. Kira-kira mana yang terbaik? Kita sholat istikharah. Kita minta petunjuk sama Allah. Kemudian kita musyawarah sama orang-orang yang kita percayai. Bisa jadi orang tua kita, bisa jadi kakak kelas kita, bisa jadi di pengajian kita, atau sahabat terdekat kita. Yang penting orang-orang yang kita ajak musyawarah itu harus orang-orang yang solihah. Kalau buat perempuan, kalau yang laki-laki yang solih ya. Jangan yang laki-laki yang solihah, yang perempuan solih. Nanti jadinya yang lain. Setelah cobain aja dua-duanya. Kalau masih bingung tadi ya,
Tapi kalau kemudian tadi sudah mantap mau kerja, ya udah optimalkan kerja. Ya, kemudian rasakan di sana gitu gimana. Karena sebetulnya masing-masing pilihan hidup itu akan membawa kita kepada peluang karya yang bervariasi. Jadi masing-masing pilihan itu, dan seiring usia kita bertambah, nanti pilihan peluang tuh akan semakin banyak. Yang terpenting adalah apapun pilihan yang kita ambil, optimalkan peran kita, lakukan yang terbaik. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan pahala dan keberkahan ketika kita senantiasa melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ini menjawab ya. Jadi tidak selalu side track tadi ya, tapi boleh jadi itu salah satu hidayah dari Allah. Tapi enggak juga kita ikut-ikutan terus sama teman ya. Kalau gitu jadinya kita kayak enggak punya arah hidup, tapi kita ada proses internalisasinya. Kita punya masa untuk merenung, kita punya masa untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala.